Bahas yuk. Yuk, coba. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Kok kamu nggak salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keduluan. Ya, ngelanjutin obrolan yang kemarin itu. Ngobrolin apa? Ngobrolin soal restu Kemarin kita ngobrolin tentang resepsi. nikah. Ya, sebagai opening dulu mungkin dari yang kemarin, ya nikah tuh jangan ditunda karena resepsi gitu ya. Nah, dari menikah, sebelum terjadinya pernikahan, pasti kan ada restu dulu nih yang utama, restu dari orang tua ya. Ngomong-ngomong restu, Hmm. mamah kamu waktu tahu aku tiba-tiba mau ngelamar, gimana? Ya nggak semudah itu ya, menjelaskan ke orang tua, ke mama. Karena aku tinggal ada mamah ya, orang tua ada mamah, jadi yang kenal baru aja pas umroh, kita sama-sama orang asing waktu umroh itu, benar-benar bukan dua orang asing yang niat cari jodoh di sana ya. Nggak ada Dengan niat sama membawa sekali. doa masing-masing, kita punya keluh kesah masing-masing. Kalau aku pribadi, waktu umroh itu punya niatnya hanya ingin bercerita di rumah Allah aja gitu, pengen curahin semua keluh kesah hidup, perasaan ke Allah gitu kan, kalau kesana kayaknya deket banget gitu ya sama Allah. Itu jadi fokusnya bukan pengen cari jodoh, nanti satu grup travel itu, enggak. Ya tapi qadarullah dikasih bonus sama Allah pada waktu itu. Dan pas umroh juga belum begitu kenal, kita cuman Nggak kenal, kayak cuman selewat-selewat aja selewat, gitu ya. ya. Ya terus berlanjut komunikasi dan tiba-tiba kamu dalam waktu singkat kamu ngajakin aku nikah kan gitu. Terus aku bilang Terus lah gimana ke tuh mama? mama kan, ngajakin nikah. Mama langsung, hah? Iya, mama pasti itu kan orang nggak tahu, nggak kenal gitu, maksudnya orang asing ya, dia siapa dulu, harus tahu dulu. Pasti mama namanya juga Orang ibu, tua, ya. apalagi seorang ibu pengen yang terbaik buat anaknya. Kayaknya jarang deh yang langsung ya udah nggak apa-apa gitu. Ya Iya sih, gitu, pasti ya sih. kan, itu manusiawi lah pasti gitu, namanya seorang ibu, ya orang tua, nggak ibu aja, ibu dan bapak pasti banyak pertimbangan, apalagi Ya. orang asing tiba-tiba ngedatengin anaknya berniat mau menikahi Apalagi gitu. kamu anak perempuan ya. Kalau aku dulu kan cuman ngomong sama ibuku karena kebetulan aku juga tinggal punya ibu. Jadi aku waktu itu cuma nanya, aku minta restunya waktu itu ke mama. Mama, kalau aku nikah lagi, mama ngerestuin atau enggak? Aku cuman minta itu waktu itu. Kamu yakin? Mama cuma bilang gitu ya. Kalau misalnya memang kamu yakin, kamu tahu anaknya baik segala macam, ya udah, sok aja. Jadi dari situ aku kayak, ya udah, ibuku udah nggak babi bu segala macam, ya aku nanya langsung ke kamu kan. Ya makanya dari niatnya bulan Februari mundur Mm-mm. dengan segala rayuan aku ke mama, yang dimana menurut mama juga pada waktu itu ngerasa bulan April itu Bulan cepet April itu juga, kecepatan. karena memang cepet sih hitungannya gitu. Ya tapi setelah menjalani ke sini, alhamdulillah gitu, maksudnya mungkin Allah juga memberikan kita semua pelajaran bahwa oh ya alhamdulillah ternyata nggak salah gitu, alhamdulillah. Amin. Mama, orang tua kita ya insya Allah sih, aku yakin merasa, dan kita juga, aku ngerasa tidak memilih orang yang salah gitu insya Allah. Amin. Nah itu kan Semoga. tadi amin. Itu kan restu ya. Hmm. Jadi, nah tadi itu restu aku ketika aku bilang ke mama Februari waktu itu mau nikah, mama masih berat kan. Ya udah aku nggak melanjutkan, kekeh gitu, kekeh tuh bahasa ininya bersikeras, Bersikeras. memaksakan untuk ya udah gas aja kayak menikah lah, udah kayak kawin lari gitu ya kita. Enggak sih, tetap menurutku restu orang tua itu penting banget lah, Ya, apapun, ya, bukan hanya untuk betul. nikah ya, Setuju. apalagi ini tentang nikah gitu, nggak main-main, itu penting banget. Nah tapi dari ada beberapa cerita gitu. Jadi mungkin Iya, kita sering dapat cerita gitu, iya. sering dapat cerita. Jadi memang ada banyak orang-orang yang kita kenal, mereka merasa bahwa dari orang tuanya tidak merestui, dari sisi orang tua pun ngerasa ini anaknya kok nggak mau dengar gitu.
Kira-kira menurut kamu gimana? Kalau misalkan, kan dulu juga sebenarnya kalau misalkan kita pikir, kita dulu mau nikah lebih cepat sebenarnya bisa-bisa aja kan, gitu. Bisa, Bisa-bisa aja mhm, walaupun betul kamu bisa harus mendapatkan persetujuan dari wali mhm gitu kan. mhm mhm. Tapi kan waktu itu sebenarnya kondisinya sudah bisa, kalau misalnya mau dipercepat Iya pun bisa. Tapi iya, kan mhm. ya itu tadi kamu bilang pertimbangannya adalah kamu takut, mamah pada saat itu tidak merestui. Nah, gimana menurut kamu kalau kayak gitu? Aku cukup sedih sih kalau Mmm, lihat ada anak gitu tidak mendengarkan me jadi tidak menghiraukan atau tidak meminta restu orang tuanya, atau orang tuanya belum merestui. Bukan, sebenarnya orang tua tuh bukan bukan nggak nggak merestui iya sih, betul. tapi lebih ke belum merestui, dengan berbagai Mmm, pertimbangan yang orang tua rasakan. Katanya apalagi kalau ibu udah punya feeling tuh, ya udah ikutin ya aja ikutin aja dulu. gitu, ikutin aja dulu. Dan ya pinter-pinternya kita mengkomunikasikan kepada orang tua, ya Mmm, istilahnya kayak merayu lah ya mmm, dengan, ya mengkomunikasikan baik dengan orang tua dan berkomitmen mmm, ketika kita sudah, oh ya sudah, orang tua misalkan sudah bilang A nih gitu, misalkan nggak mau dipikir-pikir lagi mmm, gitu, nggak mau dipikir-pikir dulu, anaknya masih bersikeras, "Enggak, ini udah emang ini pilihan aku," gitu, "menurutku dia yang terbaik." Nggak mungkin sih orang tua itu bersikeras untuk, "Enggak, pokoknya enggak." Pada akhirnya sih pasti orang tua tuh ngikutin apa yang dimau anaknya, kan mmm. nggak mungkin ada orang tua yang mau lihat anaknya sedih ya, gitu. Ya, ketika kita sudah memilih, ya udah aku mau milih orang ini buat jadi teman hidup, ya sudah kita komitmen. Apapun yang nanti kita jalani, yang kita hadapi di dalam perjalanan rumah tangga yang nggak mudah Mmm, ini, kan kita nggak bisa terus-terusan ngadu nanti misalkan, "Ma, ternyata iya kayak gini ya," mmm. gitu, "ternyata kayak gini." Nggak bisa gitu, ya udah kita jalani. Kita ingat sama yang kemarin, waktu itu susah mendapatkan restu, terus akhirnya dapat restu dengan konsekuensi apapun yang nanti dihadapi, jalani gitu, jangan ngeluh ke orang tua. Maksudnya jangan ngeluh tuh boleh, ngeluh mungkin kayak misalkan sesekali, tapi kan nggak bisa terus-terusan kan kita Mmm. ngeluh. Ya sudah jalani. Itulah, aku cukup sedih sih kalau lihat ada anak yang terus berjalan tanpa adanya restu orang tua, Tapi gitu. tapi di satu sisi aku juga mungkin bisa melihat, situasi dari sisi anak ya, Iya. kalau Mhm menurutku. mhm Jadi, mhm. kalau ngelihat dari anak kadang-kadang kita merasa bahwa orang tua tuh kok nggak bisa mengerti kita Mhm gitu. mhm Kadang-kadang, mhm. kan ini kan pilihanku, ini adalah Mhm. hidupku gitu, kenapa orang tua tuh masih tetap mengontrol. Jadi, ini aku sedikit sedikit nyerempet tentang agama gitu ya. Jadi, aku tuh juga baru belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh, semuanya tuh temporary, semuanya tuh tidak ada yang permanen, termasuk hubungan kita sama orang tua kita, Mmm. hubungan kita sama anak kita. Jadi yang aku pahami dari bahasan tersebut, itu kita itu sebagai anak, pertama betul kita, harus harus tetap terikat sama orang tua. Jadi kalau bakti kita sama orang tua tuh, itu tuh, kan kalau kalau kita belajar, restu orang tua adalah restunya Allah gitu ya, ridho orang tua itu ridhonya Allah. Jadi kalau kita melihat dari sisi itu, artinya pada saat kita mencari restu orang tua, mencari ridho dari orang tua, ya kita tuh sedang mencari ridho dari Allah Mhm. gitu, melalui orang tua kita. Nah, tapi di satu sisi bukan berarti orang tua juga, bisa semena-mena dan menentukan segala-galanya untuk anak, gitu. Karena menurutku orang tua ini juga harus belajar untuk bisa melepas dan menyadari bahwa anak tuh punya kehidupan sendiri gitu, apalagi pada saat dia sudah dewasa, dia sudah bisa memilih mana baik mana benar, di orang tua menurutku seharusnya mulai menyadari bahwa anak ini sudah mulai punya kehidupan sendiri yang aku tidak boleh mengontrol mereka, gitu. Aku nggak tahu nih, maksudnya kita kan belum jadi orang tua ya, gitu. Insya Allah nanti kita dalam waktu dekat akan jadi orang tua, tapi kan, Amin. menurutku itu yang aku lihat fenomenanya, gitu. Itu yang aku pelajari juga, bahwa
orang tua itu harus belajar untuk melepas anaknya. Melepas anak tuh bukan berarti mereka jauh-jauhan, enggak gitu, tapi menyadari bahwa anak itu juga punya hak dan punya kewajiban untuk mengatur hidupnya gitu, untuk memilih untuk dirinya. Dan kalau misalkan kita kembali ke tadi, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Jadi pada saat orang tua tidak merestui anaknya atau tidak ridho atas anaknya, kalau misalkan terjadi atas hidup anaknya yang kurang baik, ya orang tua tuh harus sudah sadar, menurutku gitu. Jadi harus dari dua sisi, orang tua dan anak. Jadi anak pun juga kalau misalkan dia pengen sesuatu yang baik, dia tahu tadi, bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua, ya dia cari ridho dari orang tuanya, gitu. Itu kan ya berbanding dua-duanya bareng gitu, nggak bisa satu satu doang. Si anaknya minta ridho, tapi orang tuanya ngerasa, "Ah lu gimana pun bukan anak gua, nggak ngeridoin," segala macem lah gitu. Menurutku itu yang sering kali merasa bahwa orang tua jadi merasa punya hak atas hidup anaknya, jadi merasa bahwa anaknya itu harus dikontrol dan harus ditentukan sesuai keinginan kehidupannya. Nah, si anak di satu sisi juga merasa bahwa ini hidupku gitu, nggak ada hubungannya dengan orang tuaku gitu. Nah, itu menurutku yang nggak bisa, yang kurang benar gitu, yang harusnya diperbaiki. Karena kan banyak juga orang tua yang gimana pun caranya kamu harus jadi apa gitu, kamu harus jadi insinyur gitu kan, ada yang gitu kan. Mhm. Jadi dari kecil sampai besar, mau anaknya suka bola, mau anaknya suka musik, mau anaknya suka ini, pokoknya kamu harus jadi insinyur gitu. Nah, itu kan ada hal-hal yang kayak gitu yang menurutku juga, kurang kurang tepat lah gitu, karena kita nggak pernah tahu apakah memang anak ini tuh, karena kan kalau aku ngerasain ya, aku dididik sama orang tua yang relatif ngebebasin aku punya punya jalanku sendiri, aku bisa milih gitu ya. Menurutku itu jadi penyadaran buat aku gitu, "Oh ini aku tuh nggak suka nih kayak gini, aku tuh nggak bagus nih begini," kayak gitu. Hal kayak gitu sih menurutku, Tapi yang kalau pengen aku sih, ya hmm, dari tadi benar yang kamu sampein. Tapi mungkin untuk mencapai paket tadi itu, hmm, paket supaya ketika orang tua nggak ridho kan nantinya, ya anak itu akan amit-amit menanggung ya menanggung konsekuensi dari konsekuensinya. ketidakridhoan orang tuanya. Ya caranya untuk mencapai paket ini nih, paket ya orang tua ridho, ya anak juga tidak menanggung konsekuensi atas ketidakridhoan orang tuanya, mungkin perlunya sama-sama dua-duanya sadar ya, sadar untuk menurunkan egonya, Hmm, untuk bisa kompromi. Yang pertama anak dulu, karena kebanyakan orang tua itu kan pasti merasa bahwa seringnya pilihan orang tua itu yang hmm, benar gitu hmm, ya, orang tua itu yang benar. Bukan berarti anak salah terus, tapi hmm, karena orang tua memang hidup lebih dulu daripada kita, yang ngedidik kita, yang ngerawat kita, jadi merasa ya pengennya dihargain, pengennya hmm, didengar hmm, kan, gitu. Ya, inilah perlunya kompromi antara anak dengan orang tua menurutku. Jadi untuk menghindari, apa ya namanya, untuk menghindari konflik-konflik gontok-gontokan itu ya, apa sih bahasa konflik-konflik nggak Indonesianya? perlulah, konflik-konflik nggak Ya, perlu konflik gitu. nggak perlu kan enak kalau misalkan gini, misalkan ya contohnya dalam izin menikah lah, misalkan ada anak izin ke orang tuanya mau menikah, orang tuanya masih berat dengan segala Hmm, pastinya orang tua menolak tuh nggak mungkin nggak ada hmm. Alasan, alasan, pasti ada pasti alasan ada ya. alasan. Kan ya mungkin ada yang mau nikah, mau nikah nih Bu misalkan saya mau nikah sama A gitu. Oh ya udah nikah aja gitu, Hmm, tapi kayaknya kok jarang jarang gitu. ya yang Pasti kayak pasti gitu. kan kayak pertimbangan yakin Iya, kamu, pasti emang dia orang yakin, baik heeh, gitulah pasti ada emang gitu. udah tahu bibit bebet Mhm, bobotnya kan pasti gitu. Ya berusahalah si anak ini menjelaskan kepada orang tuanya bahwa pilihan saya itu, saya sudah memilih misalkan berdasarkan karena kita seagama, karena berbagai macam pertimbangan lah. mmm, Yang pastinya orang tua nggak mungkin langsung tolak mentah-mentah kok, kalaupun ditolak pasti akan ada alasannya. Nah, mmm, tapi kan ditolak ini tuh tadi bukan berarti tidak merestui, tapi belum merestui. Nah, untuk mencapai restu itu ya perlunya komunikasi yang baik kan dari anaknya untuk menjelaskan bahwa pilihannya memang, dia sudah mantap untuk memilih si calon pasangannya ini gitu. Jadi supaya nggak terjadi tadi ketidakridhoan orang tuanya yang pada akhirnya nauzubillah nanti hidup anaknya, ya kan ketika hidup mmm, anaknya ya,
sengsara, Nauzubillah sengsara, orang tua orang lagi tua yang kan, kena. pasti kan Orang orang tua tua yang akan lagi ngerasa sayang, yang ini, betul. yang nanggulangi orang tua lagi, pasti gitu keluhannya ya. Untuk mencapai namanya ini kayak keharmonisan orang tua sama anak sih menurutku ya. Dengan restu-restu ini tuh seperti menjaga, membangun keharmonisan orang tua dan anak, ya dengan cara mengkomunikasikannya dengan baik antara Tapi menurutku itu orang tua dan bukan anak. bukan cuman hanya menikah sih, tapi bisa bisa diterapkan untuk segala macam bentuk kehidupan, Oh iya iya. terutama terutama pada saat kita sebagai anak masih punya orang tua gitu ya, Mhm orang tua mhm. masih apalagi orang tua yang punya anak beberapa gitu, mungkin ada fase di mana mereka ya harus saling ngobrol lah Iya, gitu. sama aja kayak ini juga bukan nikah nih, Mmm, jadi pengalaman aku pribadi ya. Aku tuh dulu nggak dibolehin nyetir motor sendiri, mmm, itu sampai aku kuliah. mmm, Sedangkan teman-temanku yang lain itu SMA, SMP mungkin udah ada yang nyetir ke mmm, mana-mana sendiri. Tapi orang tuaku belum mengizinkan, belum belum mengizinkan sama sekali. Jadi pengen curi-curi ah, tapi pasti aja ketika pengen curi-curi tuh aku takut, bukan takut kita percaya kayak, "Ih, hati-hati loh kalau orang tua ngomong gini nanti gini," bukan, tapi lebih ke, ya udahlah nurut aja dulu gitu loh, pasti ada pesan-pesan di balik itu gitu. ya tapi kan nggak semua orang aku juga Iya dulu sih. aku makin dilarang makin makin ini Iya, kan, makin bandel. tapi itu jadinya aku belajar untuk mengkomunikasikannya dengan Mmm, orang tua gitu. Jadi sekaligus mengkomunikasikan tuh komunikasi merayu itu kan komunikasi mhm ya mhm, menurutku. Aku merayu, "Nah kalau aku diantar terus nanti aku ini harus ngikutin terus jamnya mmm, bapak," misalkan gitu, harus ke kampus gitu. Pada akhirnya mereka luluh juga gitu, luluh dengan ya tadi pertimbangannya hati-hati gitu, iya. hati-hati supaya nggak jatuh gitu ya misalkan gitu, bukan berarti mereka tuh nggak percaya, makanya apalagi mau nikah, bukan berarti orang tua itu nggak percaya sama pilihan kita, tapi memastikan kembali bahwa kamu itu udah yakin sama pilihan kamu gitu, Mmm, menurut aku gitu loh restu orang tua tuh. iya, beda beda lagi cerita kalau misalkan memang nggak dibolehin karena beda agama misalkan, nah itu beda Iya. cerita tuh, itu bahasannya Dan buat nanti lagi lah. itu pun kan pertimbangan, Betul, kan berarti orang pertimbangan, tua bukan menolak ya, tapi belum merestui karena mempertimbangkan. kamu yakin gitu, ini beda agama, misalkan Mhm gitu ya. mhm, Itu kan termasuk pertimbangan, jadi pasti ada hal-hal nggak mungkin orang tua tuh belum merestui tanpa pertimbangan, pasti ada pertimbangan iya. menurutku. Ya nanti kita kita save buat, berikutnya lah. Ya Nanti kita coba insya Allah. ngobrolin Nanti kita coba obrolin lagi, karena ngobrolin ini tuh nggak bisa bisa cuma panjang, berapa menit ya, iya. Nanti pasti kita coba panjang. obrolin lagi, Iya. gitu. Buat sekarang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mmm.